Sikap dan tindakan teradu menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap tugas dan wewenang sesama penyelenggara pemilu. Sekalipun teradu menyatakan kehadiran teradu dalam ruang-ruang publik, mendampingi dan menemani saudari Evi Novita Ginting Manik sebagai bentuk dukungan yang bersifat pribadi sebagai sahabat, namun menurut DKPP hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang secara negatif atau tidak langsung, sebab jabatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tetap senantiasa melekat pada setiap perbuatan dan tindakan teradu di ruang publik. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman kini menjabat sebagai Komisaris PT PLN Indonesia Power. Hal itu diketahui berdasarkan informasi terbaru struktur manajemen PLN Indonesia Power, yang tercantum dalam laman resmi perusahaan. Dalam laman resminya, perusahaan mencantumkan riwayat karir Arief, antara lain pernah menjabat sebagai anggota KPU RI dari 2012 hingga 2017, kemudian menjadi Ketua KPU RI selama periode 2017 sampai 2022. Sebelumnya, lulusan S2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada itu tercatat pernah menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Timur pada 2004 hingga 2012. Kemudian yang juga selama ini menyeruak ke tengah masyarakat adalah fenomena membagi-bagikan komisaris BUMN kepada para pendukung politik Pak Jokowi. Kami catat sekurang-kurangnya ada 46 orang. Sekali lagi kami highlight, itu bukan atau belum data final, kami masih menghitung nanti, dan besar kemungkinan itu angkanya akan sangat membludak, mengingat ada anak perusahaan BUMN dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana proses dari penunjukan mereka sebagai bidang pengawasan di perusahaan plat merah itu, yang sampai detik ini tidak kunjung terjawab. Bahkan beberapa waktu lalu terdengar kabar, bahkan sekali komisaris-komisaris BUMN yang diduga menjadi pendengung di media sosial, dan bahkan baru-baru ini ada yang sempat dilaporkan ke aparat penegak hukum. Bahkan Mbak Fira, kami juga menemukan dalam salah satu temuan ICW terkait dengan penunjukan penjabat kepala daerah. Jelas sekali Ombudsman Republik Indonesia mengatakan maladministrasi Kementerian Dalam Negeri, tapi Pak Jokowi mendiamkan itu, tidak menegur Mendagri, dan beberapa penjabat kepala daerah kami menemukan ada praktik rangkap jabatan. Saya rasa Pak Budi juga selaku pejabat negara memahami bahwa praktik rangkap jabatan itu tidak baik bagi birokrasi pemerintahan. Selain tidak fokus, ada potensi pelanggaran hukum yang terjadi.